حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Teman-teman pengurus NU Jerman. Afwan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair, Habib Hussein. Insyaallah. Intinya mudah-mudahan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala majlis kita ini karena asasnya adalah mahabbah, asasnya adalah cinta, maka kita insya Allah terus-menerus istiqamah. Saya berharap majlis rutin setiap bulan, walaupun misalnya saya berhalangan, saya tetap akan terus mencari guru-guru yang insya Allah yang bersanad, kemudian menelpon satu sama lain, ya kemana-mana supaya jangan sampai majlis ini kosong. Gitu. Jadi kita berharap istiqamah walaupun ada satu masa nanti misalnya saya berhalangan, saya harap tetap waktunya di waktu yang memang kita tentukan di setiap bulan. Untuk terus-menerus kita baca supaya mengajarkan kepada kita akan arti istiqamah. Istiqamah itu penting sekali dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita meminta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa sesungguhnya istiqamah itu lebih baik daripada ibadah walaupun banyak. Istiqamah sesuatu yang sedikit tapi istiqamah lebih baik dibanding sesuatu yang banyak tapi untuk sekali saja dilakukan. Maka itu yang saya harapkan untuk selalu dijaga oleh sahabat-sahabat saya yang ada di Jerman. Mudah-mudahan selalu dijaga untuk senantiasa istiqamah. Ya, rutinan kita di hari Ahad ini, hari Ahad ya, hari Ahad mudah-mudahan terus-menerus istiqamah dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemudahan untuk mengkhatamkan kitab ini dan meminta langsung insya Allah sanad kepada Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, pengarang daripada kitab Al-Manhajus Sawi ini, insya Allah. Saya nggak janji tapi saya usahakan karena saya juga dapat ijazah dari beliau, akan tapi ini mau khusus. Insya Allah ke depan kita khususkan bagi teman-teman yang istiqomah hadir di majlis malam Senin atau hari Ahad di sana, mudah-mudahan mendapatkan ijazah langsung dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, karya beliau ini supaya tersambung sampai kepada gurunya, gurunya sampai kepada gurunya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan saya kalau saya lupa, dan insya Allah di waktu dekat saya mintakan kepada beliau, mudah-mudahan kita dianggap termasuk daripada murid beliau, seorang ulama yang Allah insya Allah panjangkan usianya, umurnya, hidup di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan senantiasa lidahnya tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 pondasi ini kita sandarkan kepada beliau, maka saya akan katakan sudah cukup. Karena beliau itu bukan saya mendengar saja, tapi mata melihat bahwa beliau itu adalah sosok yang lebih serupa dengan malaikat dibanding dengan manusia. Lisannya tidak pernah berhenti daripada berzikir, tangannya tidak berhenti daripada memberi, matanya tidak pernah berhenti untuk memandang hal-hal yang baik, kakinya tidaklah keluar kecuali ke tempat-tempat yang baik. Artinya apa? Beliau bukan hanya mengarang atau memberikan teori, akan tetapi praktek yang beliau lakukan sesuai dengan apa yang datang daripada ucapan beliau, karena ini yang paling susah. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, naqulu bil lisani ma laysa fil janan. Kita ini berapa banyak di antara kita yang mudah untuk berucap dengan lidah, tapi untuk pengamalannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Ya, lidah kita mudah berucap apa sesuatu yang bukan ada dalam hati. Kita munafik atau bukan? Mudah-mudahan tidak tergolong jadi orang yang munafik. Tapi setidaknya kita pecinta kepada orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang yang soleh. Makanya ketika sahabat mendapatkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ayat-ayat suci Al-Quran yang berbunyi bahwa sungguhnya orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka sahabat bahagia. Kenapa? Karena walaupun kita tidak saleh, tapi ketika kita mencintai mereka atau beramal seperti amal mereka, kita akan dikategorikan atau kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, nasib kita begitu jelek dong kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan mereka. Sungguh kasihan kita.
Ya. Makanya dulu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau adalah ulama besar pada masanya. Dan banyak orang yang memuji kepadanya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa keilmuan beliau ini hebat sehingga bisa meniru orang-orang sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil salah seorang di antara kita bisa menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki manqabah, orang yang memiliki derajat, orang yang memiliki rutbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani keramat siapa? Allah. Allahnya masih ada apa enggak? Masih ada. Allah bisa memberikan kepada mereka, bisa nggak memberikan kepada kita sekarang? Bisa. Allahnya nggak berubah gitu. Allahnya nggak berubah. Apa yang mampu Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, Allah mampu untuk memberikan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qawi, bukan ajiz. Kalau manusia ini umur 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun masih kuat gitu. 40 tahun sudah mulai lemah. 50 tahun sudah mulai lemah. 60 tahun sudah mulai jalan. Itu manusia. Tapi Allah tidak ada bedanya. Ya, kekuatan Allah sudah di puncak. Allah tidak ajiz. Allah tidak lemah. Makanya Allah mampu memberikan kepada orang terdahulu. Apakah Allah tidak mungkin memberikan kepada orang di akhir zaman? Mungkin. As-saqi baqi. Hanya saja kemauan kita. Kemauan kita untuk mendapatkan kebaikan itu berkurang. Wasilah di mana-mana. Dulu ulama menulis pakai tangan mereka supaya bisa belajar. Artinya apa? Wasilah mereka nggak punya. Tapi sekarang kitab di mana-mana, PDF aja ada, buka Google ada, mana-mana. Tapi ilmunya kemana? Ilmunya nggak ada. Artinya apa? Harusnya semakin kamu memiliki kendaraan yang bagus, semakin cepat kamu sampai. Tapi ini enggak. Ya, berleha-leha dengan apa? Dengan kendaraan yang dia punya, sehingga apa? Dia merasa asyik dengan kendaraan tersebut sehingga lupa kepada tujuan. Makanya ya, poinnya mudah-mudahan yang pertama kita istiqamah dan yakini bahwa sungguhnya insya Allah kita bisa menjadi apa yang kita harapkan. Yakin husnudzan kepada Allah. Karena dua hal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan yang melebihinya. Yang pertama adalah husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang suudzon kepada Allah dan suudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kita untuk senantiasa bersama-sama, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ijazah tadi. Ya, ijazah tadi mudah-mudahan kita termasuk digolongkan termasuk daripada murid ulama-ulama yang betul-betul ahlullah, orang yang dekat kepada Allah, yang tidak ada keinginan sama sekali untuk dunia. Dunia mereka tahu bahwa dunia itu hina. Makanya Imam Syafi'i katakan, "Waman yadzuqid dunya fa inni ta'intuha." Orang yang dia merasakan dunia, ketahuilah saya lebih dahulu pernah merasakannya. Ini adalah apa? Cerita orang yang sudah pengalaman. Kata Imam Syafi'i, "Waman yadzuqid dunya," kalian yang baru ngerasa enak dengan dunia kehidupan kalian, fa inni ta'imtuha. Saya lebih dahulu pernah merasakannya. Wasiqa ilaina 'azbuha wa 'adzabuha. Saya pernah merasakan puncak kekayaan ketika beliau menjadi penasehat raja. Wasiqa ilaina 'azbuha wa 'adzabuha. Dan saya pernah juga merasakan siksaannya, dibawa pakai borgol, ditarik ya, dari perjalanan Yaman sampai ke Baghdad. Wasiqa ilaina 'adbuha wa 'adzabuha. Saya pernah merasakan puncak kenikmatan dan azab yang begitu pedih di dunia. Falam araha illa ghururan wa batila. Kalau kamu mau percaya kepada orang yang sudah pengalaman ini, saya tidak melihat dunia kecuali apa? Semuanya tipu daya dan dusta saja. Dusta belaka. Kama laha fi dhahril falati sarabuha. Sebagaimana ketika saya berada di padang pasir, saya melihat seperti ada air, maka ketika saya mendekat ternyata fata morgana. Airnya tidak ada. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau kamu berusaha untuk menjauh darinya, kamu akan selamat daripada, kata beliau, wa ma hiya illa kilabun illa jifatun mustahilah 'alaiha kilabun hammuhun najtizabuha. Kalau kalian ingin tahu dunia itu seperti apa, kata Imam Syafi'i, dunia itu seperti bangkai ya, bangkai satu binatang, kemudian di sekelilingnya ada anjing yang ramai mencabik-cabik bangkai tersebut.
Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menyerupakan dunia itu seperti apa? Seperti bangkai yang sudah busuk, itu dikelilingi oleh anjing, anjing semuanya mencabik-cabik bangkai tersebut untuk dimakan. Apa kata beliau? Wa ma hiya illa jifatun mustahila. Sudah jifa, bangkai, susah lagi diambil. Alaiha kilabun, sudah susah diambil, ada anjing-anjing yang mencabik-cabik daripada apa? Daripada. Fa in tajtanibha. Kalau kamu menjauhi daripada bangkai tersebut, kamu akan selamat. Wa in tajtazibha, coba kalau sekali saja kamu coba ikut mencabik-cabik bangkai tersebut, ya, fa in tajtazibha naza'atka kilabuha, maka mulai anjing-anjing yang ada di sekitarmu akan berantem sama kamu. Ha? Jadi kita mulai sadar, dengan adanya ilmu kita bisa tahu bahwa sesungguhnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Wallahu a'lam. حبيب سلام عليك صلوات الله